Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita belajar mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia Lanjutan. Nah, di dalam Pendidikan Bahasa Indonesia Lanjutan ini tentunya ya, di dalamnya kita belajar tentang apa? Pendidikan Bahasa Indonesia Lanjutan, di dalamnya belajar tentang apa? Sastra. Ya, belajar tentang bagaimana pembelajaran sastra secara lintas kurikulum, secara tematik. Namun pada hari ini kita khusus membicarakan bagaimana membuat rancangan pembelajaran. Karena yang lalu kita sudah belajar bagaimana atau apa strategi yang digunakan ketika kita mau mengajarkan sastra. Ya. Nah, siapa yang ingat strategi apa yang kita sudah pelajari yang lalu? Angkat tangan. Ya. Jadi ada 3 strategi yang kita sudah pelajari minggu lalu, yaitu ada strategi strata, yang kedua itu ada strategi kolaborasi, dan yang ketiga itu ada strategi akrostic. Oke, bagus. Oke, mahasiswa sekalian, masih semangat? Semangat, yes! Oke, nah baik. Tadi Ibu mengatakan bahwa hari ini kita akan membuat rancangan pembelajaran puisi, prosa, dan drama. Tapi dramanya nanti belakangan, puisi prosa dulu. Ibu dulu mau bertanya, seingatnya tahukah apakah itu rancangan pembelajaran? Tahu. Oke, silakan. Jadi rancangan pembelajaran adalah perangkat pembelajaran yang perlu kita siapkan sebelum mengajar. Oke, bagus. Tentu rancangan pembelajaran yang dibuat itu harus kita siapkan sebelum mengajar. Ada beberapa hal yang ada di dalamnya, termasuk identitas mata pelajaran. Nah, yang lalu itu kita sudah membuat rancangan, tetapi rancangan tematik. Ibu mau rancangannya itu hanya satu mata pelajaran, ya, seperti tadi puisi, ada prosa, ya, seperti itu. Nah, rancangan isinya dulu harus kita tahu apa isi dari rancangan itu. Siapa yang bisa? Saya. Oke. Yang pertama itu ada identitas, yang kedua KI, yang ketiga KD, yang keempat indikator, terus tujuan pembelajaran, selanjutnya itu materi pokok, terus model pendekatan sama metode. Kemudian masuk ke langkah-langkah, selanjutnya sumber belajar dan media, dan yang terakhir itu penilaian. Oke, tepuk tangan. Saya ingatkan bahwa ketika menulis langkah-langkah pembelajaran, hendaklah menerapkan, disitulah kamu menerapkan strategi, ya. Yang diterapkan strategi menulis teknik akrostik, kemudian menulis bersama, kemudian strategi strata. Oke. Mahasiswa sekalian, kita lanjut bahwa kita sudah mau merancang proyek kita yang akan kita buat pada hari ini. Jadi sebenarnya kita akan membuat rancangan pembelajarannya dan video simulasinya. Video simulasinya nanti, ya, nanti dikerjakan di luar dari proses pembelajaran ini. Nah, untuk itu saya bagi kelompok. Kelompok ini, kelompok 1 mengerjakan nanti perancangan untuk membuat puisi akrostik.
Ini juga puisi akrostik 1, akrostik 2. Ya. Kemudian di sini puisi, menulis puisi bersama, menulis puisi bersama 1, menulis puisi bersama 2. Kemudian di sini menulis prosa dengan strategi strata. Ya. Kalau dia sudah tahu strategi strata 1 dengan strategi strata 2. Oke, sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Itu mari kita berkelompok. Tentukan materinya, materi apa, kita memilih, ya. Materi bebas memilih yang mudah saja. Profil, rancangan saya. Nanti pokoknya kamu tulis nanti sampai pilih siapa yang mau dipilih supaya akrostick rancangan sambutan. Mahasiswa sekalian, bagaimana? Semangat? Semangat, yes. Oke. Nah, anak-anakku masih berkelompok ya. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ya. Apa yang dilakukan adalah merancang apa yang akan dilakukan nanti ketika melakukan simulasi sebagai proyek yang kedua. Ya, proyek yang pertama adalah rancangan pembelajaran untuk pembelajaran puisi dan prosa. Saya mulai kelompok 1, silakan. Ya, siapa yang mewakili sebagai juru bicaranya? Ya, silakan berdiri. Nah. Oke. Yang lain perhatikan, bisa ditanggapi nanti. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai rancangan pembelajaran puisi dengan strategi akrostik. Di sini rancangannya yaitu pada kelas 5 semester 2 dengan tema pahlawanku. Adapun kompetensi dasarnya yaitu melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Lalu, indikator pencapaian kompetensinya yaitu menampilkan hasil karya puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Lalu, adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan berkelompok, siswa dapat menampilkan puisi dengan lafal, intonasi, ekspresi yang tepat. Nah, adapun kegiatan pembelajarannya yaitu pertama-tama guru akan menentukan satu topik tentang pahlawan. Nah, selanjutnya siswa akan diminta untuk memilih satu tokoh pahlawan, lalu membuat puisi dari setiap awal huruf. Kemudian akan digabung menjadi satu puisi yang utuh. Nah, setelah menjadi satu puisi yang utuh, siswa akan diminta untuk menampilkan puisinya di depan kelas dengan lafaz, intonasi yang tepat. Baik, mungkin dari hanya itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Ya, kelompok 2 atau mau ditambah sebentar ditanggapi ya, dicatat kalau ada tanggapan sebentar ditanggapi secara keseluruhan sebagai proses penilaian. Nah, kita persilakan kelompok 2 adalah kelompok menulis bersama puisi. Silakan. Jadi rancangan pembelajaran yang kami buat adalah untuk kelas 4 dengan tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku pada pembelajaran kedua. Nah, kompetensi dasarnya yaitu siswa mampu membuat sebuah karya puisi dan indikator yang ingin dicapai adalah mampu menyajikan puisi secara bersama-sama. Nah, dari sini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah secara bersama-sama siswa mampu membuat sebuah puisi akrostik.
Dan dengan metode pembelajaran yang kami gunakan adalah metode menulis bersama dengan teknik akrostik. Kemudian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa adalah guru memberikan terlebih dahulu penjelasan tentang puisi akrostik dan membiarkan siswa untuk mengamati apa itu bentuk puisi akrostik. Setelah itu, siswa akan bersama-sama membuat sebuah akrostik, lalu melaporkan hasil karyanya dan terakhir adalah penilaian. Sekian. Oke. Kelompok terakhir, kelompok prosa. Siapa yang mau? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Marcela Putri, mewakili kelompok 5 mempresentasikan tentang rancangan pembelajaran tentang prosa strata. Adapun rancangan kelas yang kami ambil yaitu kelas 4 semester 1 tema 2 dengan subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Adapun pendekatan yang kami gunakan yaitu pendekatan saintifik dengan model pembelajaran strata dengan metode penjelajahan dan diskusi, di mana di sini siswa diminta untuk membuat satu karangan cerita dengan tema hewan-hewan yang ada di sekitar mereka yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian setelah siswa membuat karangan cerita, siswa diminta ke depan untuk membacakan hasil karangan cerita yang mereka buat. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Ya. Baik, nah sekarang tibalah kita pada tahap akhir yaitu evaluasi. Tentunya tadi sudah melihat atau ada dulu yang mau menanggapi, ada tanggapan secara umum yang bisa yang belum sampaikan, ada tanggapan? Siapa? Silakan, ada tanggapan? Ada? Tanggapan? Ayo. Ya, silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya ingin sedikit menanggapi dari kelompok pikir tentang kan mereka mengambil tadi strategi strata. Tapi saya lihat dalam kegiatan pembelajarannya kurang menonjolkan langkah-langkah strata karena ada dalam strategi strata itu kan ada tahap eksplorasi dulu. Di situ misalnya muridnya itu disuruh membaca dulu, mengamati dan lain sebagainya. Kemudian ada tahap interpretasi itu presentasi atau penampilan, dan yang terakhir itu ada tahap rekreasi atau di situ siswa bisa dibuat untuk mengubah atau memparafrase lagi bentuk tulisan karyanya. Oke, ya. Jadi itu mohon untuk kelompok ini supaya direvisi sesuai dengan masukan, ya. Nah, baik. Untuk melihat, mengevaluasi bagaimana kemampuan mahasiswa sekalian di dalam memahami materi kita pada hari ini untuk membuat rancangannya, tolong itu nanti ya produknya atau perancangan pembelajarannya dikirim di Sampoke secara individu. Jadi kamu kerja kelompok tapi masing-masing mengirim ya, mengirim. Kemudian nanti di luar dari proses pembelajaran ini kalian melakukan simulasi, hasil simulasinya itu divideokan dan dikirim juga di Sampoke. Nah, untuk evaluasi saya persilakan mencatat ya atau menaikkan catatannya atau buat saja kirim di HP kalian, kemudian kirim ke Sampoke, tulis di HP kalian menulis ringkasan dari pengetahuan yang kamu pahami atau kegiatan kita secara keseluruhan mulai dari pertama tadi sampai saat ini. Silakan ditulis melalui HP ya dan dikirim di Sampoke. Ya, 5 menit dari sekarang. Silakan. Oke, silakan menghadap ke depan semua, nak. Ke depan semua. Nah, baik. Hari ini kita sudah melakukan proses pembelajaran bagaimana merancang sebuah rencana pembelajaran untuk mengajarkan puisi dan prosa dengan membuat ada hasil proyek yang sudah anak-anakku diskusikan bersama dan sudah dibuat bersama. Nanti menyusul adalah videonya ya. Kemudian saya harapkan anak-anakku
membaca referensi lain yang terkait dengan materi yang sudah kamu paparkan tadi untuk lebih memahami materi yang disajikan pada hari ini. Ya, gitu sudah paham? Itu kita akhiri proses pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.